Di pinggir pantai, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat malam nanti. Gyeonwoo sangat senang, berkat kedua manusia super yang membantu. Pekerjaan memasang tenda pun cepat selesai. Mereka juga bermain-main di pantai dengan puasnya, setelah itu mereka kemudian melanjutkan dengan mengadakan sebuah pesta barbeque. Setelah bermain dengan puas dan kemudian kembali untuk makan, Hawa dan yang lainnya merasa sangat lelah. Akhirnya mereka pun tidur bersama di dalam tenda. Ketika Geon terbangun dari tidurnya, ia melihat Yuna sudah tidur di sampingnya dengan lengannya dijadikan bantal oleh Yuna. Melihat Yuna yang tidur di sampingnya, Gyeonwoo merasa bingung dan mencoba membangunkan Yuna. Karena Yuna masih belum sadar, pandangan matanya yang tertuju pada Gyeonwoo malah membuat Yuna langsung memeluknya dan berkata Hawaku, membuat Gyeonwoo kaget dan mencoba untuk membangunkan Yuna dari tidurnya. Tiba-tiba, Night pun muncul dan mengintip ke dalam tenda dengan tatapan tajam. Setelah itu, Yuna meminta maaf karena ia belum sadar dan melakukan hal seperti itu. Gyeonwoo tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru, ia minta maaf karena telah mengajak Yuna yang seharusnya beristirahat setelah beberapa hari tidak tidur karena penelitiannya. Gyeonwoo juga tidak terlalu memikirkannya. Mendengar itu, Yuna kaget dan merasa kesal. Ia menatap Gyeonwoo dengan marah karena berkata demikian. Tentu saja, Gyeonwoo terkejut melihat Yuna marah. Kemudian, Hawa pun memegang tangan Yuna dengan riang. Dengan semangat, Hawa mengajak Yuna untuk segera bermain. Melihat Hawa, mood Yuna pun kembali membaik. Mereka pun pergi bermain dengan perasaan gembira. Mereka memulai permainan menembak, dan Hawa sangat senang melihat Gyeonwoo menembak. Mereka juga berhasil mendapatkan boneka ikan yang besar. Hawa dan Yuna sangat bersenang-senang bermain bersama. Hingga malam hari, boneka yang mereka dapatkan sudah cukup banyak berada di pelukan Gyeonwoo. Hawa sangat senang dengan hari yang menyenangkan ini. Bahkan, Hawa mencoba permainan menembak balon secara vertikal dan berhasil memecahkan 10 balon sekaligus dengan satu tembakan. Ketika mereka kembali, mereka disambut oleh Jung Soo Chen dan Ye Jun. Gyeonwoo bingung karena tidak melihat siapapun selain mereka berdua. Jung Soo Chen menjelaskan bahwa para orang tua mereka sedang minum minuman. Ye Jun pun menambahkan bahwa Min Seorin sedang berbicara dengan Yeran. Dan yang paling penting, Ye Jun terus memikirkan tentang Gaon dan yang lainnya tampaknya sedang memperhatikan sesuatu di satu arah sejak tadi. Gyeonwoo pun mendekati mereka dan bertanya ada apa. Ketika ditanya, mereka menunjuk ke arah hutan dan mengatakan bahwa mereka mencium aroma harum yang berasal dari arah hutan. Gyeonwoo bingung, karena ia tidak mencium aroma apapun. Ia pun menyimpulkan bahwa itu mungkin hanya aroma hutan yang mereka cium. Sementara itu, di dalam hutan, terlihat kumpulan tanaman yang sangat cantik bersinar dalam kegelapan malam. Aroma tanaman itu tersebar di sekitar wilayah tersebut. Tiba-tiba, muncul retakan dimensi, dan terlihat mata terang yang sedang mengintip dari celah retakan dimensi tersebut. Pagi hari datang, dan mereka sangat berenergi dan bersemangat dengan cuaca cerah yang menemani aktivitas liburan mereka. Mereka pun menyapa Ye Jun yang mereka temui pagi ini. Di tempat lain, ayah tampak sangat menikmati tidur di kasur empuknya, dan ia ingin membeli satu untuk dibawa pulang. Sementara itu, ibu di samping ayah tampak kesal melihat kelakuan ayah. Semalam, ayah mabuk berat, dan pagi ini masih terhuyung-huyung saat berjalan. Untungnya, ayah bisa sembuh berkat sup yang disiapkan oleh Jung Soo Chen. Sementara ayah masih berkata ngaur, Gyeonwoo mengucapkan terima kasih kepada Jung Soo Chen. Hawa pun menarik-narik baju Gyeonwoo dengan riang. Mereka mengajak Gyeonwoo untuk segera bermain, dan mereka pun dengan gembira berlari menuju pantai. Namun, tiba-tiba Hawa terkejut melihat sesuatu. Ia sangat senang menghampiri sesuatu itu, membuat Gyeonwoo bingung, karena Hawa sepertinya ingin pergi ke suatu tempat. Di pinggir pantai, mereka melihat Soah duduk sendiri memandangi indahnya pantai. Mereka pun saling berkenalan, dan Gyeonwoo baru mengetahui bahwa gadis ini bernama Soah. Hawa kemudian bertanya tentang pria yang bersama Soah. Soah menjawab bahwa Chen Ming sedang sibuk bekerja, sehingga ia disuruh bermain sendiri di pantai. Gyeonwoo dan Hawa pun menatap Soah dengan tatapan tak percaya setelah mendengar penjelasan itu. Gyeonwoo terlihat khawatir terhadap Soah, sementara Kyu Kyungye dan Gaon terlihat sangat dekat dengan Soah. Gyeonwoo pun merasa marah dan menyingkirkan mereka dari Soah yang tampak kesulitan. Melihat Gyeonwoo memarahi Kyu Kyungye, Soah segera menghentikannya, mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Soah malah merasa senang karena mereka menempel padanya. Gyeonwoo merasa lega setelah mendengar penjelasan Soah. Soah kemudian mengelus Gaon dan Kyu Kyungye, yang membuat kedua bocah itu sangat senang.
Soah pun sangat senang bertemu dengan monster-monster lucu ini. Gyeonwoo merasa bingung. Gaon mungkin jarang ditemukan, tetapi Kyukyungi adalah monster kelinci bertanduk yang sering ditemui. Namun, Soah menjelaskan bahwa monster-monster yang sering ia temui adalah monster berbentuk sapi dan laba-laba dengan ukuran sebesar rumah. Gyeonwoo hanya tertawa mendengar penjelasan itu dan bertanya kapan Chen Ming akan datang. Soah dengan kesal mengatakan bahwa Chen Ming tidak mau bermain bersamanya dan selalu membiarkan Soah bermain sendirian. Mendengar itu, Gyeonwoo sangat kaget. Ia tidak habis pikir mengapa Chen Ming membiarkan anak sekecil ini bermain sendirian. Gyeonwoo berpikir bahwa Chen Ming terlalu protektif, terutama jika Soah berbicara dengan orang asing. Gyeonwoo pun berniat untuk menasehati Chen Ming jika mereka bertemu nanti. Kemudian, Gyeonwoo mengajak Soah bermain bersamanya sambil menunggu Chen Ming datang. Mendengar ajakan itu, Soah terdiam dan bingung. Ia kemudian mengatakan bahwa Chen Ming berpesan agar ia tidak bersama orang asing. Gyeonwoo mencoba meyakinkan Soah bahwa mereka sebelumnya sudah pernah bertemu, jadi mereka bukan orang asing lagi. Mendengar penjelasan itu, Soah merasa senang. Akhirnya, mereka pun pergi bermain bersama di pantai, sementara Soah masih terdiam, bingung. Namun, akhirnya ia bisa meluapkan kegembiraannya. Sementara itu, di dalam hutan, pasangan orang tua sedang menikmati perjalanan mereka. Ayah sangat bangga dan mengajak semuanya untuk menikmati pemandangan pantai dari atas gunung, namun ibu merasa sangat kesal. Mereka tersesat selama 2 jam hingga akhirnya menemukan jalan setapak. Di sisi lain, Jung Soo-jin mencium sesuatu yang tidak asing. Ia mencium aroma yang dikenalinya. Park Jung-hyuk mengatakan bahwa aroma itu memang sama dengan aroma gunung yang biasa mereka temui. Mendengar itu, Jung Soo-jin menjadi marah, seakan-akan ia tidak bisa membedakan aroma gunung atau bukan. Kemudian, mereka pun berhenti bertengkar setelah ayah dan ibu memanggil mereka. Ibu menunjukkan tanaman yang sangat indah kepada mereka semua. Ketika mereka melihat tanaman itu, mereka merasa mengenalinya. Di tepi pantai, Yuna dan Night memperkenalkan diri mereka kepada Soah, yang merasa takut bertemu orang asing. Namun, Gyeonwoo memberitahunya bahwa Yuna dan Night adalah orang-orang baik. Soah pun memperkenalkan dirinya dengan cara hormat seperti Yuna, yang membuat Gyeonwoo tertawa. Soah pun merasa malu karena ia tidak tahu mengapa Gyeonwoo tertawa ketika ia melakukan salam penghormatan. Gyeonwoo menjelaskan bahwa Soah melakukan salam dengan baik, namun ia menggunakan bahasa informal bukannya bahasa formal. Soah bingung dan bertanya apa itu bahasa informal dan formal. Melihat kebingungan Soah, Gyeonwoo pun meminta maaf dan juga meminta maaf kepada Yuna atas nama Soah, karena Soah tidak bisa membedakan bahasa informal dan formal. Soah menggunakan bahasa daerah sehari-hari, sehingga Gyeonwoo tertawa karena Soah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Yuna tidak mempermasalahkan hal itu dan mendekati Soah, membuat Soah melupakan rasa malunya. Yuna bertanya kepada Gyeonwoo, kemana yang lainnya? Gyeonwoo menjawab bahwa mereka menuju gunung, dan ia berencana untuk menelepon mereka. Namun, sebelum sempat menelpon, ibu telah mengirimkan sebuah pesan untuk dilihat. Gyeonwoo pun menunjukkan foto tanaman bunga yang indah yang dikirim oleh ibu kepada anak-anak. Soah dengan senang hati mengatakan bahwa itu bunga yang ia dan Chen Ming tanam. Namun, Yuna yang melihat foto itu terlihat sangat terkejut. Gyeonwoo pun terkejut mengetahui bahwa Soah dan Chen Ming menanam bunga di dalam hutan. Yuna dengan panik berteriak kepada Soah, menanyakan apakah benar Soah yang menanam bunga tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Soah menjadi kaget dan ketakutan. Soah pun memeluk Gyeonwoo dengan panik. Yuna segera mengatakan kepada Gyeonwoo untuk menanyakan lokasi bunga tersebut. Gyeonwoo bingung, dan Yuna dengan panik menjelaskan bahwa itu adalah bunga rosile. Ia menambahkan bahwa tanaman ini memiliki aroma yang sangat kuat dan bisa berbahaya jika muncul dalam jumlah besar. Gyeonwoo terkejut, dan Soah semakin takut. Tidak lama kemudian, pengumuman pun terdengar. Pengumuman mengenai munculnya dungeon kelas 1 yang mengimbau semua orang untuk mengungsi. Hal itu membuat semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Von pun telah bersiap untuk mengevaluasi semua orang. Sementara itu, Yuna menghubungi seseorang terkait tanaman rosile ini. Akhirnya, Yuna merasa lega. Semua masyarakat telah dievakuasi dan bantuan akan segera datang. Di sisi lain, Soah tampak tertunduk lesu di samping Gyeonwoo. Yuna sangat kesal karena ia sedang liburan, namun malah menemukan masalah besar. Melihat Yuna seperti itu, Soah pun terkejut dan merasa takut. Gaon dan Kyukyungi sudah mulai pusing karena mencium aroma manis dari rosil tersebut.
Jung Sujin sangat terkejut ketika melihat reaksi Gaon dan Kyu Kyung-yi yang parah akibat Rosil tersebut. Geon-woo meminta maaf karena tidak dapat mengendalikan kedua orang itu, dan meminta bantuan Jung Sujin untuk menghentikan mereka. Soah menarik baju Geon-woo dengan cemas dan bertanya apakah ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Geon-woo bingung harus menjawab apa. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, itu akan menyakiti Soah. Namun, Yuna datang dan mengatakan dengan tegas bahwa Soah telah melakukan kesalahan. Ia menjelaskan bahwa bunga yang ditanam Soah adalah rosili yang dapat memanggil monster. Jika monster itu muncul, kota ini bahkan negara ini bisa hancur. Soah sangat terkejut dan ketakutan setelah mendengar semua itu. Soah pun tertunduk bersalah dan dengan sedih mengakui kesalahannya. Geon-woo sangat panik. Ia merasa Yuna terlalu kasar kepada Soah. Namun, Yuna tetap tegas dan tidak bergeming. Ketika Yuna mengetahui bahwa Soah telah menyadari kesalahannya, Yuna pun mendekati Soah dan tersenyum, berkata, "Meski kamu salah karena ketidaktahuanmu, tapi semuanya belum menjadi masalah besar. Kami sudah berusaha mengatasinya sebelum semuanya terjadi." Yuna juga mengusap kepala Soah, membuat Soah merasa lebih tenang. Tiba-tiba, datang Park Jung-hyuk yang dengan percaya diri mengatakan bahwa selama ada dirinya, hunter terkuat, semua monster yang datang akan mudah dikalahkan. Namun, istrinya, Jung Sujin, malah berkata sinis kepada suaminya. Ia mengatakan, "Buktikan dengan skill, bukan dengan omong kosong. Lawan aku saja tidak pernah menang." Mereka pun mulai bertengkar seperti biasa. Yijun pun mendekati Soah dan berkata bahwa memang skill ayahnya yang paling hebat di dunia. Tiba-tiba, sebuah monster besar mencoba menyerang Jung Sujin. Melihat hal itu, Jung Sujin dengan santai bersiap untuk menggunakan skillnya. Namun, saat melihat Gaon dan Kyu Kyung-yi sedang dipeluknya, ia merasa ragu dan takut melukai mereka. Karena terlalu lama mengambil keputusan, Jung Sujin akhirnya tidak sempat menghindari serangan monster itu dan ia pasrah dengan nasibnya. Namun, Park Jung-hyuk dengan marah menyerang monster itu dan mengalahkannya. Melihat itu, kedua anaknya sangat senang karena ayah mereka sigap menyerang monster tersebut. Mereka pun bersemangat untuk ikut menyerang monster-monster yang mulai berdatangan. Tidak ketinggalan, Min Sorin juga maju untuk menyerang monster. Sebelum ia menyerang, ia menitipkan kacamatanya kepada Geon-woo. Dengan ekspresi marah, Min Sorin mulai maju. Sekelompok monster terus berdatangan, namun semuanya dapat diatasi dengan perlawanan dari para hunter. Hal itu membuat Geon-woo, Yuna, Hawa, dan Soah senang melihat kehebatan para hunter dalam melawan monster. Menjelang sore, para hunter berhasil mengalahkan semua monster dengan cepat. Gaon dan Kyu Kyung-yi yang tadinya berada di pelukan Jung Sujin pun tersadar kembali. Namun, mereka berdua bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Park Jung-hyuk datang dengan sindiran kepada istrinya yang tidak bisa melakukan apa-apa selama serangan monster. Namun, berbeda dari biasanya, Jung Sujin tersenyum malu dan berkata, "Aku malah senang karena aku adalah istri dari seseorang." Mendengar dan melihat ekspresi istrinya, Park Jung-hyuk menjadi takut. Istrinya terus menggoda dengan wajah imutnya, membuat Park Jung-hyuk hanya bisa menahan setiap kata yang ingin ia ucapkan. Sementara itu, Geon-woo dan Yuna sangat mengagumi kehebatan para hunter tersebut. Malam pun tiba, dan Knight mendekati Yuna, menyampaikan bahwa ia telah menemukannya di sekitar lokasi. Sementara itu, Chen Ming tertangkap oleh Fon, membuat Soah terkejut. Soah teringat akan Chen Ming dan meminta izin kepada Yuna untuk bertemu dengannya. Di dekat mobil polisi, terlihat Chen Ming yang dijaga oleh Fon. Chen Ming terkejut ketika ia mendengar suara Soah yang memanggilnya. Soah terlihat berlari menuju Chen Ming. Geon-woo juga memahami perasaan Soah. Orang yang selama ini ia ikuti ternyata seorang pembohong, dan itu pasti sangat menyakitkan bagi Soah. Soah berlari dengan cepat menuju Chen Ming dan melancarkan serangan ke arahnya dengan penuh amarah. Geon-woo dan Hawa terkejut melihatnya. Tendangan kuat tersebut membuat Chen Ming terkapar. Dengan penuh kekesalan, Soah mengeluarkan semua unek-uneknya setelah selama ini dibohongi oleh Chen Ming. Chen Ming sangat marah karena rencananya sudah diketahui oleh Soah. Ia pun menunjukkan sifat aslinya dan berkata bahwa Soah bodoh karena mudah dibohongi. Soah sangat kecewa mendengar kenyataan tersebut, padahal Chen Ming selalu berjanji untuk membantunya mencari sukunya. Dengan nada mengejek, Chen Ming mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukan sesuatu hal yang sulit seperti itu. Soah terdiam mendengar kata-kata Chen Ming. Geon-woo yang melihat itu mendekati Soah dan menenangkannya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan sudah teratasi. Namun,
Chen Ming berkata sinis mendengar Geonwoo. Dengan senyum penuh kepuasan, ia menyatakan bahwa ia tidak hanya menanam rosili di satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Geonwoo dan Soah terdiam mendengar apa yang dikatakan Chen Ming. Dengan senyum yang semakin lebar, Chen Ming berkata bahwa ia telah menanam rosili di 5 tempat berbeda dan dalam waktu dekat, negara ini akan diserang oleh para monster. Namun, perkataan Chen Ming hanya dibalas dengan tatapan tajam dari Geonwoo, Yuna, dan Soah. Hal ini membuat Chen Ming bingung. Melihat ekspresi mereka, Chen Ming mulai panik. Yuna kemudian menjelaskan bahwa semua tempat yang ditanami rosil telah dihancurkan berkat Soah yang memberitahukan lokasi-lokasinya. Yuna sangat bersyukur kepada Soah. Chen Ming masih tidak percaya. Meskipun mereka tahu, ia yakin mereka tidak akan secepat itu menemukan semua lokasinya. Geonwoo juga terkejut dengan perkembangan ini. Setelah Yuna mendengar cerita yang tidak begitu jelas dari Soah, Yuna segera memberikan perintah kepada Pon mengenai apa yang harus dilakukan. Dengan petunjuk-petunjuk kecil dari Soah, Yuna dapat mengarahkan Pon ke tempat-tempat rosili yang tersembunyi di seluruh pelosok negeri dengan cepat. Yuna juga terkejut karena semua itu berkat ayahnya yang membuka cabang perusahaan di setiap pelosok negeri, sehingga Yuna dengan mudah mengetahui lokasinya dan orang-orangnya bisa segera sampai ke setiap tempat rosili. Chen Ming benar-benar terkejut kali ini. Usahanya untuk menghancurkan negeri ini gagal. Ia sangat marah kepada grup Shinhwa. Grup Shinhwa yang telah menghancurkan teh berkat langit dan mereka juga menemukan penawar efek sampingnya, dan kini mereka juga yang menghancurkan rencana besar Chen Ming dengan tanaman rosile. Dengan wajah penuh amarah, Chen Ming mendekati Yuna untuk menyerangnya. Melihat itu, Geonwoo dengan sigap melindungi Yuna dari serangan Chen Ming. Namun, Yuna menenangkan Geonwoo untuk tidak khawatir dan mengatakan dengan percaya diri bahwa ia memiliki penjaga terkuat. Tiba-tiba, Knight yang telah menghilang dari sisi Yuna muncul di depan Chen Ming dan langsung menyerangnya. Dengan wajah marah dan tatapan dingin, Knight memerintahkan Fon untuk segera menginterogasi Chen Ming karena ia juga terlibat dengan teh berkat langit. Fon dengan patuh mengikuti instruksi Knight dan menyeret Chen Ming menjauh. Namun, Geonwoo khawatir akan keadaan Soah. Pada malam harinya, Soah duduk termenung, menatap pemandangan pantai. Hawa mendekatinya dan mencoba menghibur Soah agar tidak bersedih. Melihat itu, Geonwoo sangat khawatir akan kondisi Soah. Soah sangat murung. Ia merasa sangat terpukul, karena ia telah melakukan kejahatan dan dibohongi tentang pencarian sukunya. Soah sangat sedih. Geonwoo sangat marah melihat kesedihan Soah. Dengan tekad yang kuat, ia berkata kepada Soah bahwa ia akan membantunya pulang ke sukunya. Mendengar itu, Soah terkejut. Ia menatap Geonwoo. Geonwoo meyakinkannya bahwa ia pasti akan membantu Soah mencari keberadaan sukunya dan mengantar Soah pulang. Mereka saling bertatapan, seolah mata mereka saling berbicara. Hawa pun dengan semangat meyakinkan Soah untuk percaya pada Geonwoo. Hawa sangat berusaha meyakinkan Soah, dan akhirnya Soah menerima bantuan Geonwoo. Namun, sebagai gantinya, Soah tidak ingin berjanji lagi. Ia ingin membuat kontrak dengan Geonwoo. Geonwoo pun setuju dengan kontrak tersebut dan menyulurkan kelingkingnya kepada Soah. Dengan bertemunya kelingking mereka, kontrak itu pun terjadi. Geonwoo sangat terkejut melihat cahaya yang timbul saat kelingking mereka bersentuhan. Hawa juga sangat senang melihat mereka telah menjalin kontrak, dan sistem memberitahu Geonwoo. Kontrak yang dibuat oleh manusia alam yang murni. Soah lahir di alam terbuka, ia adalah hasil dari kemurnian. Mohon antarkan Soah ke pelukan sukunya. Syarat kontrak selesai, setelah Soah diantar ke sukunya. Reward kontrak selesai, reward yang sesuai dengan kontrak ini. Syarat kontrak batal, ketika secara sengaja melakukan pelanggaran kontrak. Reward batal kontrak, kutukan manusia alam yang murni. Geonwoo terkejut mengetahui bahwa Soah adalah manusia alam yang murni. Geonwoo dan Hawa juga terkejut melihat telinga Soah yang lancip. Setelah menjalin kontrak, Soah merasa senang dan ceria kembali. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.